Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar Pipo Londo di Parade TPS UTBK episode ke-16. Di episode ini kita akan membahas 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Keempat soal ini sudah saya berikan di video Parade TPS UTBK episode yang sebelumnya, yaitu episode 15, dengan harapan kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya di video yang sekarang. Oke, sekarang akan saya bahas. Saya mulai dari nomor 1. Tentang menarik kesimpulan. Yang paling pokok di dalam menarik kesimpulan adalah informasi harus hanya dari soal atau premis. Kita tidak boleh menyertakan asumsi atau pendapat kita di dalam mengambil kesimpulan. Harus hanya dari soal saja. Oke, kita lihat apa yang dikatakan oleh soal. Pertama, Bapak senang merawat tanaman. Setiap hari ia merawat tanaman di kebunnya. Ibu senang merawat tanaman, sama dengan Bapak tadi ya, dan menyapu halaman. Kesimpulannya, perhatikan, ada yang sama di antara Bapak dan Ibu, yaitu senang merawat tanaman. Berarti itu jadikan kesimpulan, bro. Ada nggak? Oh, ternyata yang B. Berarti ini kesimpulannya. Ingat, informasi harus hanya dari soal. Informasi yang tidak ada di soal tidak boleh dijadikan kesimpulan. Contoh, yang A, Bapak dan Ibu merawat tanaman pada hari Minggu. Betul bahwa setiap hari Minggu Bapak merawat tanaman di kebunnya, tapi tidak ada keterangan Ibu merawat tanaman pada hari Minggu. Ini tidak boleh jadikan kesimpulan. Atau yang C, Bapak dan Ibu senang menyapu halaman. Keterangan di soal hanya Ibu yang menyapu halaman. D, Bapak dan Ibu senang berkebun. Memang betul setiap hari Minggu Bapak merawat tanaman di kebun. Tetapi masalah senang atau tidak dikasih tahu oleh soal. Pun di soal ini tidak dikasih tahu keterangan mengenai Ibu apakah senang berkebun atau tidak. Dan yang E salah, kenapa? Karena Bapak dan Ibu tidak berkebun pada hari Minggu. Padahal Bapak kalau hari Minggu ia berkebun. Makanya jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai fungsi fx sama dengan 2x negatif 5 adalah pernyataan 1, grafik y sama dengan fx berbentuk garis lurus. Benar nggak? Fx-nya ini, bro. Ya, karena dia derajat 1. Derajat itu pangkat tertinggi. Secara umum, untuk pangkat tertinggi atau derajatnya 1 bentuknya garis seperti ini. Derajat 2 seperti ini. Derajat 3 seperti ini. Dan seterusnya. Lebih lengkap mengenai bagaimana tentang kurva atau grafik, kalian bisa melihat di video saya yang lainnya. Linknya ada di bagian deskripsi video. Silakan kalian lihat ya. Berarti untuk soal kita, grafiknya berbentuk garis lurus, benar ya. Sekarang gradien. Gradien garis secara umum atau kurva, gradien kurva ya, secara umum, gradien itu sama dengan turunan pertamanya. Sekarang kita lihat, fx-nya kan 2x negatif 5.
2x turunannya 2. 5 turunannya 0. Berarti segini turunannya adalah 2. 2 dikurang 0. Berarti benar nggak ini gradenya 2? Ya, berarti benar. Pernyataan 1 kalau gitu benar. Pernyataan kedua. Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu Y di titik 0,-5. Titik potong dicari dengan substitusi. Siapa yang disubstitusi? Yang disubstitusi adalah yang berpotongan. Siapa yang berpotongan? Ini kan yang berpotongan adalah fx sama sumbu Y. Berarti kita substitusi itu. Fx-nya sudah ada. Fx-nya yang ini ya, fx-nya. Sementara sumbu Y itu persamaannya adalah X sama dengan 0. Hati-hati jangan sampai salah. Sumbu Y itu persamaannya X sama dengan 0. Kalau sumbu X persamaannya Y sama dengan 0. Yang kita substitusi Fx atau ini dengan sumbu Y. X sama dengan 0. Berarti substitusi itu, bro. Saya tulis lagi ya, yang disubstitusi adalah Y sama dengan Fx atau 2x negatif 5 dengan sumbu Y atau X sama dengan 0. Substitusi itu artinya dimasukkan. Berarti X-nya 0 ini kita masukkan ke sini, bro. Berarti X-nya ganti 0. Y sama dengan 2 dikali 0 negatif 5. 0 kurangi 5 berarti negatif 5. Ternyata X-nya 0, Y-nya negatif 5. Berarti titiknya adalah 0, negatif 5. Benar nggak? Benar ya pernyataan kedua. Sekarang kita ke pernyataan ketiga. Grafik Y sama dengan Fx sejajar dengan garis 4x negatif 2Y sama dengan 1. Hubungan antara dua garis bisa sejajar seperti ini. Yang istimewa ini ya. Atau tegak lurus seperti ini. Ini G, ini H. Yang istimewa perhatikan kemiringannya sama nggak itu, bro? Sama. Kemiringan itu bahasa lainnya adalah gradien. Jadi ternyata kalau sejajar gradiennya sama. Gradien G dengan gradien H. Untuk yang tegak lurus, hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Kan kita tadi sudah tahu bahwa gradien dari Fx adalah 2. Dari sini. Nah, ini ya. Sekarang kita cari gradien dari 4x negatif 2y sama dengan 1. Caranya bisa pakai gradien kayak tadi. Hanya kalau kita pakai gradien, pakai turunan, ini harus kita bikin Y sama dengan. Nah, 2Y pindah ruas ya, menjadi 4x negatif 1. Y sama dengan, bagi 2 semuanya menjadi Y. 4x dibagi 2 menjadi 2x. Negatif 1 dibagi 2 menjadi negatif setengah. Kalau pakai turunan harus dibikin Y sama dengan, bro. Nah, ini gradiennya, turunannya 2. Berarti gradiennya sama nggak? Sama. Ini ketemunya 2 dan tadi juga gradiennya kan 2 yang ini. Karena gradiennya sama seperti ini, maka dia sejajar, bro. Pernyataan ketiga benar. Sekarang pernyataan keempat. Pernyataan keempat, titik 1,0 terletak di bawah grafik Y sama dengan Fx. Di bawah. Kita tahu letaknya di bawah atau atas itu dari mana? Dari nilai Y-nya, bro. Untuk X yang sama, nilai Y-nya bagaimana? Ini Y-nya 0. Sekarang untuk X yang sama, X-nya 1, ini kan X-nya 1 tuh. Y-nya 0. Ini untuk X-nya 1, Y-nya berapa? Kita lihat.
berada di fx. Fx-nya ini berarti substitusi ke sana. 2 dikali 1 kurang 5. 2 dikurang 5 negatif 3. Ternyata ini untuk X yang sama. Yang ini Y-nya negatif 3. Ini kurvanya bro. Ini kan di kurva. Ya. Yang ini. Itu di kurva. Sementara yang titiknya itu Y-nya 0. Kan jelas. 0 itu lebih besar dari negatif 3. Artinya 1,0 karena 0 itu lebih besar berarti Y-nya kan lebih besar. Y yang besar itu di atas. Artinya 1,0 itu di atasnya titik 1, negatif 3 yang terletak di kurva ini. Artinya berarti dia di atasnya kurva atau di atasnya grafik. Y sama dengan fx. Harusnya di atasnya, bukan di bawah. Jadi keempat ini pernyataan yang salah. Kalau gitu 1, 2, dan 3 yang benar, jawabannya adalah A. Seperti ini. Nomor 3. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 1, 3, 3, 5, 7. 3-nya double ya. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kupon dengan kode 53137 berada pada urutan keberapa? Harus kita urutkan. Urutan pertama, karena ini sudah urut dari kecil ke besar, pasti adalah 1, 3, 3, 5, 7 bro. Urutan kedua, karena ini sudah urut, berarti tinggal membalik yang sini aja. 1, 3, 3, 7, 5. Dan seterusnya sampailah nanti ke 53.137. Ini berada di urutan keberapa? Apakah kita mau mendata ini terus sampai ketemu sini? Itu kan sangat tidak efektif ya. Bagaimana cara mencari ini berada di urutan keberapa? Caranya adalah kita cari sebelum 53.137 ada berapa bilangan. Contoh, misalnya ini ada 29 bilangan. Berarti ini urutan ke-30. Contohnya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara mencari banyaknya bilangan sebelum 53.137? Caranya adalah pakai kaidah pencacahan, bro. Karena harus terdiri 5 digit, berarti sediakan 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Agar urutannya sebelum 53.000, berarti yang paling aman yang depan ini kita ambil aja 1 ini. Kan nanti jadi belasan ribu ya. Atau angka 3 yang sini. Kan jadi 30-an ribu. Itu kan urutannya sebelum 53.000. Tapi 3-nya bisa double. Sebetulnya 5 juga bisa. Tapi kalau 5 nanti ada yang urutannya sebelum ini, ada yang setelahnya. Lebih baik dia dipisah aja biar aman. Yang kita isi adalah kemungkinannya. Ini ada 3 kemungkinan. 1, 2, 3. Berarti yang kita isi itu. Yang isi tetap 1 karena ini cuma 1 digit. 3 itu kemungkinannya. Ini kita anggap masing-masing itu tunggal. Berarti yang sudah mengisi di sini tidak bisa mengisi di tempat lainnya. Kalau yang mengisi untuk angka depan itu 1 atau 3 atau 3 ini, itu aman. Urutannya pasti sebelum ini. Contoh, misalnya 3, 30.000 sekian, atau anggap 37.000 sekian, itu kan urutannya sebelum ini. Artinya semua angka ini boleh dipasang di sini. Atau di sini, atau di sini, atau di sini. Tapi yang sudah terpasang di tempat pertama, yaitu 1 angka, bukan 3 ya, 3 ini kemungkinannya. 1 angka, itu berarti tidak bisa terpasang sini, berarti harus dikurang bro. Dari total 5, yang sudah terpasang di 1 berarti menjadi tinggal 4. Yang terpasang sini semuanya boleh, kelimanya, tapi sudah berkurang 1 yang di sini, 1 sini berarti berkurang 2, tinggal 3. Ini seterusnya seperti itu berarti 2 sini 1.
Kaliin 12 kali 6, 72 ya. Tapi hati-hati, 3-nya double bro. Nah itu sama seperti ini. Misalnya menyusun kata dari huruf pada kata sukses. Itu banyaknya berapa? Kita lihat unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan tinggal 6 faktorial sebetulnya bro. Tapi hati-hati, ada yang sama, yaitu S ini. S ini dengan S ini kalau kita tuker itu masih kata yang sama aja. Nah itu berarti disendirikan. Ternyata caranya itu tinggal dibagi dengan yang sama itu bro. Yaitu S sebanyak 3. Berarti 3 faktorial. Nah ini sama. Yang sama itu kan 3 sebanyak 2. Berarti dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. 2. 72 dibagi 2. 36. Sekarang angka untuk puluhan ribunya kita pakai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 sini. Sebelum 53.000, untuk ribuannya sebelum 3 harus lewat 1 dulu bro. Berarti sini 1. 3 juga boleh sebetulnya. Tapi kalau 3 hati-hati. Mungkin urutannya ada yang sebelumnya. Mungkin loh ya. Mungkin ada yang setelahnya. Lebih baik dipisah aja. Kalau 1 yang mengisi di sini aman. Contoh nih 51. Ini mau angka berapapun. Pasti urutannya sebelum ini. Kan 51.000 sekian kan itu artinya sebelum 53.000 sekian. Nah, artinya angka yang di sini berarti semuanya ini boleh ya. Tapi berkurang 1 yang di sini, berkurang 1 yang di sini. Berarti 5 dikurangi 1 kurang 1 atau dikurangi 2 berarti tinggal 3. Berarti di sini 3. Oh ya, ini 1 kemungkinan ya, sini 1. Yang di sini berarti semuanya ini boleh kelimanya. Berkurang 1 di sini, 1 sini, 1 sini, berarti berkurang 3. Tinggal 2. Ini 1. Kaliin 6 ya. Karena 3 ini double, berarti harus dibagi dengan 2 faktorial. 3-nya sebanyak 2 soalnya. 2 faktorial itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Tadi kan 51.000. Sekarang bagaimana kalau 53.000? Angka yang depan 5, ini 3. Agar urut berarti harus 1 dulu. Berarti ini 1. Kalau urut berarti sebelum 57 harus 3 dulu. Sorry, 5-nya nggak bisa lagi ya, udah terpasang sini ya. Baru 7. Perhatikan sebelum kita hitung ini kan sudah sama persis dengan yang ditanyain soal bro. Artinya ini nggak usah dihitung ya, karena ini sudah yang ditanyain soal itu. Nah, sebelum 53.000 sekian, ini ternyata ada sekian bilangan bro. Berapa itu ditambah? 39 ya. Berarti 53.137 urutan ke-40. B. Oke bro, sekarang kita lanjut nomor 4. Sebelum kita bahas nomor 4, terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah subscribe dan like untuk mendukung berkembangnya channel saya ini ya. Dukung supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi bro. Lanjut nomor 4. Jika P kurang dari negatif 3 dan Q lebih dari 5, nilai Q dikurang P berapa? Perhatikan ini sudah sama-sama Q ya. Kita dari situ geraknya. Q lebih dari 5. Dan ini negatif P. Padahal ini baru P. Saya tulis dulu P. Kurang dari negatif 3. Karena ini harus menjadi negatif P. Ini harus saya kali dengan negatif 1 bro. P dikali negatif 1 menjadi negatif P. Negatif 3 dikali negatif 1 menjadi positif 3. Dan karena ini dikali negatif 1, maka tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Lebih kecil jadi lebih besar. Gini.
Karena ini tanda pertidaksamanya sudah sama lebih besar semua, ini baru bisa dioperasikan bro. Bisa kita tambah. Alasannya, Q lebih dari 5 itu artinya nilainya 5 atau lebih. Ini nggak ada sama dengan ya. Kalau ada sama dengan berarti 5 atau lebih. 5 itu minimum, paling kecil. Ini negatif P itu paling kecil 3. Jadi lebih besar sama dengan itu artinya paling kecil ya. Contoh gini, X lebih besar sama dengan 7. Itu artinya nilainya 7 atau lebih. Berarti 7 itu paling kecil. Kalau X kurang sama dengan 4, berarti nilainya 4 atau kurang. 4 itu paling besar. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Karena Q ini tadi paling kecil, dan ini paling kecil, kalau ditambah hasilnya itu paling kecil. Makanya tetap ada kesimpulan kalau ditambah. Nah, sekarang kita tambah yuk. Berarti Q ditambah negatif P menjadi Q negatif P lebih besar dari 8. Perhatikan fokusnya di sini bro. Q negatif P lebih besar dari 8. Apakah Q negatif P yang lebih besar dari 8 itu berarti Q negatif P lebih besar dari 9? Bener gak? Lebih besar dari 8 itu berarti lebih besar dari 9 nggak? Belum tentu. Contoh, 8,5 kan lebih besar dari 8. Apakah dia lebih besar dari 9? Kan ternyata tidak. Jadi, yang ini salah. Sekarang yang B. Ini Q negatif P lebih besar dari 8. Apakah berarti Q negatif P itu lebih besar dari 7? Kalau dia lebih besar dari 8, dia lebih besar dari 7 enggak? Pasti benar. Ambil berapapun yang lebih besar dari 8, ini yang lebih besar dari 8, hasilnya pasti lebih besar dari 7. Contoh, 8,1. Lebih besar dari 7 enggak? Pasti benar. Berapapun kita ambil di sini, pasti benar dia lebih besar dari 7. Jadi jawabannya B. Hati-hati yang seperti ini perlu pemahaman dengan baik ya. Lihat videonya berulang-ulang ya. Sekarang kita review sebentar dari soal nomor 1. Tentang menarik kesimpulan, informasi harus hanya dari soal. Ingat itu. Tidak boleh asumsi atau pendapat kita digunakan untuk menarik kesimpulan. Untuk nomor 2, tentang grafik atau kurva secara umum, lihat di video saya yang lain. Linknya ada di bagian deskripsi video ya. Nomor 3, pakai kaidah pencacahan. Karena ada angka yang sama, hati-hati harus dibagi dengan seperti ini. Sebanyak yang sama, ini 3-nya sebanyak 2. Nomor 4, nah ini perlu pemahaman dengan baik ya. Dan ini nanti akan saya ulang di video yang akan datang bro. Yaitu Parade TPS UTBK episode ke-17. Nah di episode 17 saya akan bahas 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini seperti soal nomor 4 tadi bro. Ini soal keempat. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum lihat video pembahasannya di episode yang akan datang atau episode 17. Dukung terus ya video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.